Oke bro, balik lagi sama gua di sini. Di video kali ini gue bakalan bikin video sharing ke kalian ya. Bagaimana kalau misalkan kita tuh caranya pengen jadi motovlogger dan ya alat-alat apa aja yang harus kita punya. Jadi di video kali ini gue bakalan ngejelasin peralatan apa aja yang harus kalian punya kalau misalkan kalian pengen jadi motovlogger pemula lah intinya ya. Jadi gue nggak bakal ngejelasin gimana caranya kalau misalkan kalian jadi motovlogger tuh yang profesional atau gimana. Jadi di video kali ini khusus yang pemula aja ya. Kalau misalkan kalian yang udah pro jangan tonton aja nggak apa-apa. Soalnya di sini gue jelasin spill alat-alatnya tuh yang versi low budget gitu. Yang intinya menengah ke bawah lah ya, nggak menengah ke atas. Dari yang mulai alat yang penting sama yang opsional. Jadi gue bakalan ngejelasin dua alat itu. Dan ya biar nggak usah lama-lama kita langsung aja ke video pembahasannya. Oke bro, yang paling pertama kalau misalkan kalian pengen jadi motovlogger pemula tuh ya, menurut gua nomor satu sih, karena ini di motovlogger tuh, yang penting kalian, yang pertama, kalian harus punya motor, helm, sama alat buat ngerekam video. Entah itu action cam, atau HP, dan lain-lain lah. Intinya yang bisa kalian record. Dan kalau misalkan kalian pengen jadi motovlogger, nggak harus kok pakai yang action cam, apalagi yang action cam mahal, nggak harus. Yang penting kalau misalkan kalian yang pemula, pakai aja yang kalau misalkan kalian punya budget yang standar, pakai aja yang budget yang di bawah standar, itu masih banyak kok yang layak. Intinya jangan terlalu memaksakan ya kalau misalkan kalian pengen jadi motovlogger pemula. eh pakai aja alat yang ya seadanya dulu. Nanti kalau misalkan channel kalian tuh udah mulai berkembang, AdSense-nya udah mulai dapet, dan ya ada penghasilan lah dari YouTube. Kalau kalian ada rezeki, ya saran gue, mending kalian tuh upgrade pertama kali ya di bagian recording videonya. Contoh kayak di bagian perekaman videonya. Entah itu di action cam atau kalau kalian pakai HP-nya yang bagus. Tapi kalau misalkan kalian udah punya budget lebih, saran gue pakai action cam aja. Itu lebih ringkes, lebih mudah daripada kalau misalkan pakai HP itu kan ditaruh di helm tuh berat banget ya. Jadi mending action cam aja yang bobotnya tuh nggak terlalu berat dan hasil kualitasnya tuh jauh lebih bagus action cam. Soalnya emang kan kameranya emang propernya di sana di kamera aksi gitu. Kalau misalkan di HP nggak terlalu proper sih menurut gua videonya. Sekalipun HP kalian tuh udah bagus banget, ada stabilizer atau apa, itu nggak bakalan sebagus yang punyanya action cam gitu. Jadi di sini gue bakal bahas yang pertama tuh kalian harus punya, sebenarnya sih harus punya motor dulu ya. Soalnya kalau misalkan kalian bikin video motovlogger tanpa sepeda motor ya apa ya, jatuhnya vlogging biasa coy. Jadi yang paling pertama ya udah itu motor dulu, terus nomor dua helm, dan yang nomor tiga alat perekam, entah itu action cam atau HP. Nah, kenapa gue taruh pertama tuh motor? Ya, namanya juga motovlogger. Jadi yang nomor satu tuh motor dulu. Terus yang kedua jangan lupa safety-nya itu pakai helm ya. Dan yang ketiga baru kamera. Nah, di sini gue pakai kamera action cam dari Bepro 5 Mark 3S Alpha Edition. Dan ini serian black ya. Ini gue pakai yang action cam. Menurut gue ini masuk low budget sih. Soalnya harganya kan cuma 1,3-an sekian gitu kan. Apalagi sekarang kayaknya udah turun harganya ya, dapat diskon. Terus di pakai pembelian action cam ini tuh udah lengkap banget menurut gue. Jadi ya gue nggak perlu ngejelasin lagi ya, soalnya videonya udah gue bikin yang review action cam ini. Jadi kalau misalkan kalian belum nonton video ini, boleh banget ditonton video sebelumnya yang ada di sini. Nah, jadi di sini gue bakal ngejelasin ke kalian sebenarnya kalau misalkan kalian tuh pengen jadi motovlogger, itu nggak harus pakai ini bro. Kalian bisa pakai HP, pakai ya apa aja, yang penting kalian bisa nge-record dah. Itu doang sih. Soalnya yang paling penting tuh kayak videonya, bukan alatnya. Untuk yang pemula ya, itu yang penting videonya bro, bukan alatnya. Kalau misalkan untuk alat, nanti kalian tuh bakal ngikutin sendiri ya. Ya syukur-syukur kalau misalkan kalian emang punya budget
budget lebih ya saran gue langsung beli action cam aja, jangan pakai HP. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada HP, nggak ada action cam, terus kalian tuh pengen ngevlog, eh nantinya pengen jadi motovlogger, paling nggak kalian punya alat buat nge-record videonya. Dan nggak harus ini sih menurut gua, tapi kalau misalkan kalian udah punya budget lebih ya beli action cam aja. Dan intinya menurut gue ya jangan pernah maksain. Kalau misalkan kalian pemula terus nggak ada action cam dan kalian emang nggak ada budget buat itu, ya udah pakai HP kalian aja nggak apa-apa. Tinggal kalian gimana ngakalinya tuh, ditaruh di helm. Kan ada tuh banyak banget sekarang aksesoris HP yang bisa ditaruh di helm. Cuma ya karena kalian pakai HP, kalau di helm tuh kan rada berat ya. Nah, khawatir di aksesorisnya yang nggak kuat. Jadi kalian harus ya pinter-pinter ngakalin lah gimana caranya kalau misalkan kalian tuh mau nge-record pakai HP, HP-nya nggak jatuh dan ya nggak rugi ke kalian. Terus kalau misalkan kalian udah punya budget, menurut gua daripada kalian beli HP yang lebih baik atau apa, mending kalian memperbagus kualitas video kalian dulu dengan cara beli action cam ini. Soalnya apa? Di action cam ini harganya cuma 1,3 ya. Dan di sini udah fiturnya udah lengkap menurut gua. Udah bisa nge-record 4K ya, sekalipun 4K-nya nggak terlalu proper ya. Jadi sebenarnya kalau dibuat di YouTube 1080 30 fps itu udah cukup banget, nggak harus sampai 4K. Apalagi kalau misalkan kalian ngeditnya tuh pakai HP, mending pakai ini aja yang settingan 1080 30 fps itu udah cukup mumpuni menurut gua ya, sekalipun emang rada pecah dikit, cuma itu nggak masalah karena kalian masih pemula. Next, kalau misalkan kalian udah jadi yang profesional atau apa, kan kalau ngeditnya tuh udah mungkin pakai PC atau laptop, ya kalian bisa upgrade action cam-nya tuh di lebih proper lagi, sehingga kalian kalau misalkan nge-record tuh nge-record pakai 4K itu kan lebih jelas ya. Jadi ya untuk saran gue yang pemula jangan terlalu maksain. Sekali lagi kalian cukup pakai yang adanya dulu. Nanti kalau misalkan kalian udah dapat penghasilan dari YouTube, AdSense atau apa dan segala macam, kalian boleh banget upgrade di peralatan. Cuma saran gue lagi, balik lagi, kalian jangan terlalu maksain udah intinya. Soalnya setahu gue tuh kadang ada orang ya pengen jadi motovlogger atau YouTuber lah atau apa, kan dia mikirnya pertama pasti kayak, wah nanti budgetnya gimana ya buat nge-recordnya, gimana kalau misalkan pakai HP takutnya nggak bagus. Nggak usah nggak takut nggak bagus bro, intinya itu untuk pemula itu emang pasti awalnya dari situ, dari yang nggak bagus dulu. Nanti kalau misalkan kalian channelnya udah berkembang atau apa, kalian bisa upgrade peralatan sehingga kalian tuh nge-recordnya yang awalnya kurang bagus jadi lebih bagus gitu. Nah, intinya jangan terpaku sama peralatan dulu kalau misalkan kalian yang baru merintis karir di YouTube ya. Intinya jangan terlalu memaksakan lah intinya. Pakai aja yang ada, gunakan peralatan-peralatan kalian yang ada itu semaksimal mungkin. Jangan pernah ngaca ke YouTuber yang udah gede, harus bagus, harus pakai kamera, harus pakai ini, harus pakai ini. Nggak usah, bro. Mereka dulu awal-awal pas konten di YouTube juga pasti bro mulainya tuh dari yang kecil dulu, entah itu ngerekodnya pakai HP atau pakai peralatan seadanya, itu pasti bro. Kecuali emang ya mereka yang artis terus merintis di YouTube bikin channel atau apa, kan udah ada modal ya. Sementara kalau misalkan kalian buat yang pemula, kalau nggak ada modal ya udah jangan maksain, pakai aja yang ada gitu. Oh, kalau misalkan kalian hasil video pertama kalian tuh nggak terlalu bagus, ya viewers kalian tuh pasti bakalan ngerti kok kalau kalian tuh masih pemula di channel ini. Nggak bakal nuntut kalian banyak kalau misalkan kalian pemula. Nggak usah khawatir takut di judge inilah ini tuh itulah, takutnya dibully atau apa. Nggak usah khawatir. Jadi kalau misalkan kalian emang pengen ngemulai jadi youtuber apalagi di motovlogger ya, eh, wajib kalian tuh yang pertama pakai alat yang seadanya dulu. Kalau misalkan kalian ada budgetnya, gua saranin harus pakai yang emang emang benar-benar proper ya. Cuma di sini kan gua ngejelasin ke kalian tuh bagaimana kalau misalkan kalian peralatan apa aja yang harus dipakai untuk menjadi motovlogger pemula ya. Jadi ya ini gue bakal ngejelasin peralatannya yang versi murah-murah aja, yang sekiranya tuh nggak terlalu berat gitu. Nah, ini action cam ini gue pakai yang gue beli di harga 1,3-an, udah lama kan, tapi ini hasilnya lumayan lah ya. Udah ada stabilisernya, terus ya hasil recordingnya lumayan jernih, nggak buruk-buruk amat. Ya gue nggak bisa katakan ini yang terbaik juga ya. Cuma kalau misalkan di kelasnya, ini mungkin salah satu action cam yang terbaik menurut gue. Kalau misalkan dibilang yang bagus banget, enggak. Soalnya ini harganya emang low budget. Terus yang pasti itu kan ini ya, action cam atau alat perekam buat video.
terus motor yang penting-penting dulu, helm, udah 3 itu doang kalau misalkan kalian pengen jadi motovlogger pemula. Terus HP buat ngedit. Nah, yang penting itu cuma 4 itu doang sih, Bro. Enggak kalian harus punya ini, punya itu, harus punya PC, punya laptop, enggak harus. Yang terpenting tuh kalian bisa bikin video, ngedit, upload di YouTube, udah itu doang sih. Kalau misalkan kalian masih di motovlogger pemula ya, kalau misalkan udah di jenjang profesional, menurut gue tuh kayak ya wajib ganti. Wah, jangan pakai ini sumpah. Ini nggak sangat-sangat tidak worth it kalau kalian udah pemula tapi tetap pakai ini ya menurut gua. Soalnya ya ini action cam entry level jadi nggak bisa dikatakan hasil rekotan kalian tuh sangat bagus kalau di sini. Oke, terus habis itu peralatan yang opsional ya. Tadi udah yang penting, terus ini yang opsional. Kalian boleh punya dan boleh nggak punya. Ini hanya apa ya, alat bantu, aksesoris bantu untuk memperbagus hasil video kalian. Terus yang opsional gue pertama kali bakal nyantumin ini nih, mic eksternal. Berhubung punyanya gue kan Webro ya, action camnya. Jadi ini termasuk dalam satu paket pembeliannya. Jadi nggak beli lagi, nggak ngeluarin duit lagi buat beli mic eksternal. Dan menurut gua mic eksternal dari Bad Pro ini udah sangat-sangat cukup, udah sangat-sangat mumpuni lah. Hasil recording suaranya udah lumayan bagus dan ya meskipun ada noise sedikit ya pas lagi di jalan, cuma noise itu bakalan bisa diganti, noise itu bakalan hilang kalau misalkan kalian mic-nya tuh naroknya nggak yang pas kehantam sama angin pas di jalan. Berhubung gue pakai helm cakil kayak gini ya, jadi ini kan gak ada kacanya. Nah, mic-nya kan sama gue ditaruh sini, otomatis kan kena hantaman angin ya dikit, dan itu pas di editing lumayan mengganggu sih menurut gue, cuma ya nggak terlalu masalah. Dan kalau misalkan kalian nanya kenapa harus ditaruh di sini, kenapa nggak ditaruh di dalam sini, soalnya mic eksternal B Pro itu bro sangat-sangat responsif ya menurut gua. Kalau misalkan kalian taruh di dalam bagian sininya, mic-nya itu hasil suaranya bakalan jelek banget, bakalan pecah banget. Intinya nggak bagus banget lah kalau ditaruh itu. Makanya sama gue ditaruh di samping samping sini. Nah, minusnya karena helm gua tuh nggak ada kacanya. Jadi pas nge-record video motovlog tuh kan kena angin ya. Nah, nanti di pas ngedit tuh ada suara-suara kayak gresek-gresek gitu. Ya, suara-suara kalau misalkan noise angin tuh gimana ya? Ya kalian ngerti lah ya. Nah, saran gua kalau misalkan kalian pakai mic eksternal, taruhnya tuh harus yang gimana caranya angin tuh nggak bisa eh, masuk di helm kalian sehingga nggak keganggu suaranya. Jadi takutnya kalau misalkan anginnya masuk tuh kan sebenarnya bisa diakalin pakai dead cat, cuma karena ini gede susah nyari dead catnya. Ya kalau misalkan tetap mau pakai dead cat ya gua harus ngeluarin budget lagi, dan ya harga dead cat nggak murah bro, sekitar 100 ribuan ya untuk kalau yang modelan kayak gini. Jadi ya menurut gua kalian pakai aja yang ada, dan ya pakai helm yang ada kacanya aja, jangan yang helmnya gua. Berhubung gua di rumah punyanya yang ini, masuk full face nggak sih, ya full face ya, cuma nggak ada kacanya, adanya ini doang bro. Nah, nanti next insya Allah kalau misalkan ada rezeki gue bakal ganti sih yang ada kacanya. Di sini gue pengennya cuma nambahin visor doang ya, cuma apa ya, kayak jatuhnya tetap nggak bagus sih kalau ditambahin visor doang, kayak harus ngakalin lagi dan gue males banget. Mending harus ganti langsung helmnya aja biar nggak ribet ya. Terus yang pertama kan mic eksternal, ini untuk opsional ya, jangan jadikan ini apa ya, bahan untuk wajib banget kalian punya, enggak. Tapi kalau misalkan kalian ada budget, beli aja nggak apa-apa, beli yang murah-murah aja. Terus kalau nggak ada, ya udah pakai mic internal dari action cam atau HP kalian. Ya minusnya sih gitu, cuma kalau misalkan kalian pakai mic internal, ya suara audionya tuh cenderung, apalagi pas di motovlogger ya, suara kita tuh bakal kecil banget, dominan suara noise dari angin. Nah, itu bisa diakalin kok di editing, ya tinggal kalian pinter-pinter ngedit aja. Tapi kalau misalkan kalian ada budget, saran gue mending tambahin ini. Ini masih yang opsional, soalnya nggak terlalu penting banget, tapi nggak yang apa ya, sekalipun kecil kayak gini nggak bisa dilupakan lah. Soalnya fungsinya sangat penting di motovlog ya. Terus
Yang opsional selanjutnya ya, aksesoris action cam yang lain, contoh kayak di bagian mountingnya, entah itu aksesoris buat, nah kalau misalkan di Bepro kan ada ya case yang waterproof. Nah ini gua sebenarnya ada di paket pembeliannya tanpa harus beli kayak gini lagi, cuma menurut gua tuh lebih bagus yang pakai ini, lebih safety, gua mikirnya tuh lebih safety dan lebih ringkes juga menurut gua, dan bukanya tuh gampang ya. Jadi gue beli lagi nih sekitar 45 ribuan kok, murah di Shopee. Jadi yang opsional itu cuma mic eksternal sih. Dan ya sebenarnya simple banget sih bro. Kalau misalkan kalian mau mulai channel YouTube motovlogger tuh simple banget. Alatnya cuma yang penting tuh ya ini buat ngerekam doang. Entah kalian pakai HP bisa, pakai ini bisa, dan ya kalian nggak usah harus mikir yang alatnya harus bagus ini nggak perlu, itu nggak penting ya menurut gua. Kalau misalkan kalian tuh yang pemula, tapi kalau misalkan kalian udah emang udah dapat penghasilan dari YouTube, saran gua upgrade yang pertama kali ya upgrade di perekaman video aja. Dan ya paling sih gitu aja sih. Kalau misalkan kalian pengen jadi motovlogger pemula tuh di YouTube, alatnya cuma helm, motor, action cam atau HP, intinya yang buat nge-record lah. Terus opsional mic eksternal. Ya kalau misalkan kalian punya budget, beli yang mic wireless kayak gini aja juga nggak apa-apa. Ini mic gua dari Costa, ini micnya harganya sekitar 600 ribuan, intinya nggak mahal ya. Dan di sini udah dapat satu receiver, dua transmitter, jadi ini bisa dipakai dua orang. Terus juga ya intinya segitu aja sih bro. Gampang sih kalau misalkan jadi motovlogger. Ya kembali ke kalian lagi, tinggal gimana cara kalian tuh konsisten biar channel kalian berkembang. Terus gimana cara kalian mainin strategi di YouTube biar video kalian tuh ditonton banyak orang. Udah itu doang sih. Kalau misalkan kalian nanya alat-alatnya buat jadi motovlogger, cuma 4 doang yang penting bro. Yang satu opsional ya mic eksternal, udah itu doang. Kalian kalau misalkan udah punya empat-empatnya itu, udah langsung bisa bikin video motovlog udah. Tinggal kalian tentuin temanya apa, motovlognya, mau bahas ini, mau bahas itu, terserah kalian. Yang penting ya udah itu deh. Nggak yang pas harus punya action cam mahal, nggak. Kalau misalkan, intinya saran gua, jangan pernah memaksakan sesuatu yang belum kita mampu gitu. Oh my god! Pakai aja yang ada, soalnya kalau misalkan kita terlalu memaksakan, jatuhnya nanti pas kita udah uh, mulai di YouTube ya, kan di YouTube tuh nggak gampang bro. Kayak kita harus, kalau misalkan pengen ngejar AdSense tuh harus 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber, dan dapetin dua ini tuh nggak gampang bro. Takutnya kalau misalkan kalian terlalu memaksakan dengan cara beli alat-alat yang mahal, beli ini, terus karena ini susah ngejar AdSense di YouTube, takutnya kalian bosen, sayang duitnya yang udah kalian korbankan buat beli alat-alat ini. Ya kalau misalkan kalian emang hobi bikin video, terus alat-alat bakal berguna sih nggak masalah. Takutnya sama kalian tuh ditaruh karena kalian udah bosen nih, udah males, udah nyerah gitu kan. Nah, daripada kalian duitnya dibuang pakai gituan, mending beli yang murah-murah aja dulu. Nanti kalau misalkan kalian dapat penghasilan dari YouTube, bisa kalian upgrade. Sehingga hasil video kalian tuh mumpuni. Dan penonton suka liatnya. Kalau misalkan kalian belum mampu, nggak apa-apa, kasih yang low budget aja. Rekam pakai HP boleh, pakai action cam boleh. Viewers kalian tuh bakal ngerti kok. Kalau misalkan kalian tuh masih pemula, terus hasil videonya nggak terlalu bagus, itu bakal ngerti. Ya sabar aja gitu kan, namanya juga proses bro, harus dinikmati. Kalau misalkan kalian nggak sabar, kalian mikir kalau misalkan jadi YouTuber tinggal upload doang nanti bakal langsung dapat AdSense, enggak. Konsepnya nggak gitu di YouTube. Apalagi di tahun 2024 ini lumayan lumayan susah ya persyaratannya di YouTube, ada peraturan-peraturan tambahan yang ya intinya nggak gampang lah kalau misalkan kalian masuk di dunia YouTube. Tapi yang nggak gampang itu bukan berarti kita nggak bisa, asalkan kita konsisten dan ya mau bekerja keras ya, berusaha, pasti kok, pasti nanti itu bakalan dapat kok hasilnya. Yang penting mah nomor satu konsisten ya. Dan ya paling segitu aja sih videonya bro. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video gua, dan thank you banget buat kalian yang udah support gua selama ini, yang udah subscribe, udah
nontonin video gue. Intinya gue mau bilang thank you banget. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye.